Siap. Aktivitas pemberdayaan. Kembali lagi di Smart Community, Smart Listener masih dengan Kak Miftah, Markom dari TDA Makassar. Masih semangat? Tentunya. Ya Siap. dong, kolaborasi untuk pemberdayaan. Ya. Itu ya tagline dari Betul. TDA. Ini Betul. secara nasional berarti Iya. berlakunya. Iya. Nah, berlakunya kenapa secara tagline nasional. tersebut dipilih atau dipilih untuk menjadi tagline dari TDA gitu? Oke, jadi kalau sekarang itu kepengurusannya 7.0 Oh, secara oke. nasional ya. Aha. Jadi tiap periode itu berbeda-beda tagline-nya. Tahun ini kita mengusung dari Presiden mengarahkan ke seluruh TDA di Indonesia untuk mengusung tema kolaborasi untuk pemberdayaan. Aha. Jadi tema kolaborasi untuk pemberdayaan itu diusung bagaimana ceritanya, bagaimana seluruh pelaku UMKM itu berdaya Yes. dengan melakukan kolaborasi-kolaborasi. Karena zaman sekarang tidak bisa dipungkiri itu berdiri sendiri itu tidak seperti Iya. zaman dahulu. Sulit kalau kita sendirian, mending Betul, bareng-bareng ya nggak sih? betul. Jadi Oke. kalau tujuannya memang bagaimana bahu membahu tolong menolong supaya banyak yang bertumbuh bersama, maju sama-sama seperti Wah, keren nih. Biasanya kan kalau kita bicara bisnis ya, apalagi di era persaingan saat ini ya. Iya. Let's say memang udah banyak orang yang aware dengan kolaborasi. Tapi ketika misal dalam satu kota dan teman-teman yang tergabung dalam satu komunitas gitu bukan lagi sikut-sikutan ya, tapi Iya. malah kolaborasi satu sama lain. Betul. Ih, keren banget Jadi gitu ya. kolaborasi itu mempermudah sebenarnya. Aha. Jadi kalau di TDA pun banyak teman-teman yang berkolaborasi secara langsung maupun tidak langsung. Oke, contohnya apa nih kolaborasinya antar member? Salah satu brand yang terkenal di TDA itu punyanya ketua kita, Apa itu? Tapada Indonesia. Jadi itu gabungan dari beberapa brand yang sama di industri yang sama, di merge, kemudian mereka melahirkan satu brand namanya Tapada. Dan bertumbuh. Bertumbuh. Wah, keren. Jadi keren. memang bisnis itu kan tujuannya bagaimana menebar manfaatnya ya. Iya, heeh. Bagaimana dia punya impact untuk orang banyak dan kalau memang kolaborasi itu menjadikan jalan untuk mencapai itu ya kenapa tidak? Toh kalau bisnisnya bertumbuh otomatis secara tidak langsung ya bagaimana ownernya juga pasti bertumbuh ya. Dan pastinya itu tadi yang harus kita garis bawahi, kebermanfaatannya ada. Betul, kebermanfaatannya ada. Kebermanfaatannya ada. Jadi memang TDA dilahirkan dengan nawaitu itu. Jadi niat itu yang yang menjadi salah satu alasan kenapa TDA itu lahir. Oke, baik. Ketika bisnisnya bertumbuh, otomatis kebermanfaatannya bertumbuh. Oke. Ketika kebermanfaatan bertumbuh, maka orang yang merasakan manfaat positifnya itu pasti sangat luas. Oke, itu untuk pemberdayaannya ya. Betul. Nah, kalau untuk dari segi digitalisasinya, gimana nih peran TDA Makassar sendiri mendukung UMKM khususnya yang ada di Makassar? Ya. Ada nggak sih program khusus digitalisasi UMKM dari TDA Makassar atau mungkin dari partner atau seperti apa? Ya, kalau program digitalisasi itu kita kan di TDA Makassar itu punya divisi namanya divisi edukasi. Divisi yang sangat aktif untuk memberikan edukasi dan program belajar ke teman-teman. Ya salah satu tujuannya memang membekali teman-teman kelas-kelas internet marketing. Jadi teman-teman dibukakan cakrawalanya, diberikan wadah bagaimana caranya supaya mereka tahu bahwa saat ini itu kita mau tidak mau di dalam dunia digital. Harus go digital ya. Masa pandemi kemarin kan, masa pandemi kemarin betul-betul mendisrupsi dan betul-betul mempercepat dunia digital itu. Seperti itu. Oke, jadi peran yang luar biasa dari tim edukasi tadi ya. Betul. Oke, wow. Nah, aktivitas oke lah. Tadi udah banyak dijelaskan bahwa mostly memang kegiatannya adalah edukasi. Iya. Ya kan, untuk pemberdayaan
dan kolaborasi sesama member gitu ya, baik untuk digitalisasinya, juga mendorong untuk membernya saling bertumbuh satu sama lain. Nah kalau Betul, untuk Kak. ke sosialnya gitu. Kalau ke sosialnya, jadi mungkin saya jelaskan dulu ya. Kalau secara struktural TDA Makassar itu punya beberapa divisi. Kita ada divisi edukasi yang sering saya sebutkan tadi. Kemudian ada divisi komersil. Divisi komersil ini untuk mendukung bagaimana kegiatan operasional. Cuan-cuannya Iya, dapat gitu ya. Oke. cuan-cuannya. Pokoknya divisi yang memikirkan cuan biar organisasi bisa bergerak, biar Iya, komunitas bisa aman, terus biar aman berjalan. cash flow-nya ya. Iya, Terus betul. ada divisi apa lagi? Ada divisi TDA perempuan. Nah, ini menjadi Ada khusus perempuan juga. Iya, ini menjadi wadah untuk teman-teman yang perempuan dan istri-istri dari pengusaha atau Oke. teman-teman member TDA. Dharma itu wanita sendiri. berarti ya kurang Iya, lebih seperti kurang itu. lebih seperti itu. Terus. Ada juga arisan-arisannya Oh ada kayaknya. juga ya. Seru nih kayaknya untuk diikutin. Terus ada apa lagi? Kemudian ada divisi kampus, TDA kampus, itu untuk mewadahi adik-adik kampus yang ada di Makassar. Kemudian ada divisi peduli. Nah, ini dia divisi yang bergerak untuk memberikan bantuan-bantuan ataupun melaksanakan program-program yang membantu masyarakat. Kalau kemarin di masa Covid, divisi peduli itu mengumpulkan donasi, kemudian membagikan donasi tersebut ke orang-orang yang terdampak. Bencana-bencana juga turut andil. Iya. Terakhir terlibat dalam waktu bencana gempa Sulbar. Oh oke. Iya, Di situ seperti teman-teman itu. dari TDA Peduli juga turun langsung. Iya, Wih keren ini nih pengusaha yang juga memperhatikan sosialnya iya. gitu Betul. ya. Tadi sudah edukasi. Edukasi apa lagi? Perempuan Peduli. Untuk yang ini kan maksudnya komunitas yang emang banyaknya pengusaha, Iya. ada juga gerakan sosialnya, ada arisannya juga. Kalau untuk ada nggak sih kegiatan di TDA itu yang having fun gitu, Oh, ada yang dong, main-main, ada piknik, dong. lari apa, olahraga ada nggak sih? Iya. Ada TDA Club namanya. Oh oke. Oke, jadi TDA Club ini wadah untuk teman-teman berkecimpung di dunia olahraga. Nah, yang lagi rame kan sekarang mini soccer tuh. Oh iya. Mini soccer itu rame, sekarang lagi ramai. Punya dan- kesebelasan sendiri gak sih TDA? Oh punya dong. Silakan dikepoin IG-nya. Iya. Menarik. Ya. Terus. Jadi TDA Club menaungi beberapa klub yang aktif itu, salah satunya sekarang yang sangat aktif itu mini soccer. Mini soccer, ada juga yang lari, badminton, kemudian renang juga ada. Oke. Iya, seperti Boleh itu. buka gelang olahraga sepertinya ya. Iya. Kayaknya semua cabang olahraga ada gitu ya. Nggak tahu Ini ide mungkin. loh untuk pengusaha loh. Siapa tahu ada yang memfasilitasi ya kan. Ini kita diajarkan untuk bagaimana hidup itu seimbang. Oh yes. Bisnis jalan, olahraga jalan, keluarga jalan. Kirain bisa jalan, owner jalan-jalan gitu ya. Oh, Bukan. jangan sampai bisnisnya selamat jalan. Jangan sampai bye-bye gitu ya. Oke, nah itu dia agenda aktivitas-aktivitas yang ada di TDA didukung oleh berbagai divisi tadi yang sudah disampaikan ya. Keren-keren, menarik nih. Pasti banyak nih smart listener yang penasaran ingin ikut bergabung karena selain ada edukasi tentang bisnisnya, support untuk bisnisnya bertumbuh, juga ada kegiatan aktivitas yang juga happy-happy Iya, biar hidupnya jadi, seimbang, nggak life balance. melulu ya benar, nggak melulu pikirin gimana cash flow, gimana omset, profitnya dapat nggak ya, nggak Iya, melulu seperti betul. itu ya. Nah itu untuk aktivitas harian berarti ya. Setiap minggu berarti ada kumpul-kumpul edukasi ada. Nah kalau aktivitas tahunan atau agenda-agenda tahunan yang memang ini jadi agenda besar nih dari TDA. Oh iya. Dari TDA Makassar khususnya juga. Kalau dari TDA Makassar itu, kalau dari TDA perempuan ada namanya Womanpreneur. Oke. Jadi itu program untuk bagaimana ya mungkin teman-teman TDA perempuan itu menyuarakan emansipasi kali ya. Oke. Hidup Womanpreneur. Kartini bulan kemarin ya Kartini terus. Hari ini Hari Pancasila ya. Oh iya, Hari Pancasila 1 Juni. Terus. Terus ada pesta wirausaha. Aha. Nah, jadi kalau pesta wirausaha itu kita bilangnya lebarannya UMKM se-Kota Makassar. Jadi pesta wirausaha itu bagaimana mengumpulkan seluruh pelaku UMKM se-Kota Makassar
Di situ ada panggung utama yang menghadirkan pembicara-pembicara nasional. Kemudian ada kelas-kelas untuk mengisi pengetahuan teman-teman, menambah pengetahuan teman-teman seperti itu. Oke. Ada expo juga, banyaklah kegiatannya kalau di Pesta Intinya Wirausaha. lebaran gitu ya. Iya, pokoknya lebaran lah. Oke, baik. Sebelum lebaran ada puasanya juga nggak sih? Semoga masa puasanya ini sudah lepas. Oh iya, udah Semoga selesai. next time ini Oke, seterusnya. saya masih penasaran. Kayaknya masih banyak nih agenda-agenda dan kegiatan-kegiatan besar yang dilaksanakan oleh TDA gitu ya. Kita akan lanjut lagi obrolan kita setelah jeda yang satu ini. Smart Listener, tinggalkan komentar Anda, tuliskan langsung di kolom komentar YouTube channel Smart FM Makassar atau melalui WhatsApp di 0811